Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan aku Bidan Sobah, bidan paling ngehits se-Asia Tenggara. Oh ya, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang berapa lama sih aku kerja, terus aku kerja di mana, kayak gitu. Nah, ini tuh untuk menginspirasi teman-teman ya yang mau buka praktek bahwa kalau mau buka praktek tuh nggak secepat itu gitu loh, nggak segampang itu lulus terus kita langsung buka praktek ya nggak gitu juga gitu loh guys. Nah, udah ya, langsung aja ya. Ini dimulai dari aku lulus kuliah aja ya. Karena emang kan dihitung dari situ. Nah, jadi kan aku tuh lulus kuliah, terus aku tuh berusaha untuk daftar-daftar magang di bidan-bidan praktek yang dulu aku tempatin gitu loh. Nah, terus waktu aku itu ya rata-rata bidan-bidannya itu kan udah punya asisten ya minimal satu karena kan mereka kan kerja di puskesmas terus di rumahnya tuh tetap buka praktek, tetap nerima partus gitu waktu itu kurang lebih berapa tahun? 10 tahun yang lalu ya. Nah, terus aku nyari-nyari info. Di situ kebetulan ada yang, "Oh ya udah yang terima aku," gitu. "Ya udah kamu di sini aja," kayak gitu. Ya udah, aku ngerasa ya aku yang nyari kan, karena aku pengen menggali ilmu lebih dalam, terus aku pengen biar skill aku tuh terasah sampai ya sampai aku bener-bener dapat tempat kerja yang bagus gitu, sampai aku nanti ya bisa mandiri gitu. Nah, akhirnya udah kan aku intinya ya udah masuk situ. Aku magang itu kurang lebih 6 bulan. Nah, aku tuh berangkat jam 3 sore, pulang jam 8 malam. Aku tuh bantuin ngelipat ngelipat puyer, terus aku jadi asisten kalau ada partus, terus, nyedot obat KB gitu dulu kan, karena baru lulus gitu, jadi kan belum tahu apa-apa gitu. Terus di situ ya alhamdulillah sih dapat ilmu di situ. Nah, di samping aku magang guys, aku tuh orangnya kayaknya nggak pernah puas ya. Jadi pas magang itu juga aku ngubungin teman-teman yang udah kerja di rumah sakit, yang magang di rumah sakit, terus yang udah kerja di rumah bersalin, pokoknya semuanya aku kabarin lah bahwa barangkali ada lowongan gitu. Aku mau, soalnya aku pengen pengalaman yang lebih luas lagi gitu. Kalau di PPM kan waktu itu partusnya 5 gitu ya, terus ya biasalah kayak gitu. Nah, aku tuh pengen pengalaman yang lebih banyak lagi kalau di rumah sakit, puskesmas, atau di rumah bersalin kan pasti partusnya lebih banyak. Nah, udah, aku sambil nunggu, ya aku ngejalanin magang aja di situ, gitu. Terus sampai akhirnya tuh ada salah satu temenku itu ngabarin, "Coba, di sini bidannya ada yang keluar nih, kamu mau nggak di sini?" Gitu. Terus akhirnya ya udah, nggak tanpa berpikir panjang, aku tuh langsung mengiyakan kan, "Oke," gitu. Waktu itu tuh walaupun jauh dari rumah aku ya, sekitar 2 jam dari rumah aku, terus aku harus tinggal di sana, mes di sana, aku pulang sebulan itu dapat jatah 3 kali kan, 3 hari. Jadi aku jaga 24 jam. Ya kurang lebih aku tuh di sana sekitar 3 tahun, guys. Aku keluar dari sana tuh karena alasan menikah, ya aku mau ngikutin suami ke Jakarta, jadi di sana aku tuh resign gitu. Di sana tuh banyak pengalaman, satu, itu kan partusnya banyak ya, jadi partus tuh sebulan bisa 25, kayak gitulah, pokoknya di atas 20. Jadi kan hitungannya hampir setiap hari ya, ada partus gitu. Terus aku ada pengalaman ngerujuk, ngerujuk pasien SC, terus persiapan SC, terus heading. Aku tuh alhamdulillah banget bisa heading tuh karena ya belajar dari situ kan partusnya banyak. Jadi kan ibu yang owner RB-nya itu kan biasanya yang
kala 2-nya gitu kan. Kita kan kala 1 ya observasi, nanti kalau kala 2 kita panggil ibu kan, ibu kan rumahnya misah, terus kita nelpon, nanti ibu dateng gitu. Nah di situ, nanti kalau ibu udah ngerjain kala 2, nanti aku kala 3 sama heading-nya gitu loh teman-teman. Jadi di situ karena heading-nya aku terasah di situ ya alhamdulillah aku mahirnya di situ. Tadinya kan nggak tahu ya, maksudnya heading apa yang di-heading gitu dulu. Tapi kalau udah terbiasa, ya itu, apa, bisa bisa. Terus bisa VT, alhamdulillah di situ. Karena kan sering megang pasien di situ ya, ya banyaklah pengalaman di situ. Terus alhamdulillah sama juga. Nah, setelah menikah itu, selang 3 bulan kan aku hamil. Nah, dari hamil sampai aku melahirkan, sampai anakku sekitar umur 1 tahun, apa 1,5 tahun gitu, aku vakum, guys. Aku nggak kerja. Karena ya gitu, kalau aku hamil kan hiperemesis ya, sama, pas anakku masih bayi segini, itu ya suamiku nggak ngizinin aku kerja karena ya emang akunya juga pengen dia dapat ASI eksklusif gitu-gitulah. Nah udah jangan sayang, jangan. Nah udah kan, setelah anakku udah sekiranya umur 2 tahun, 2 tahunan itu, aku mulai kerja lagi. Nah, aku kan udah pindah ya, udah ngikut suami di Jakarta gitu. Waktu itu aku nyari kerja lagi. Nah, aku dapet tuh di klinik klinik bidan. Jadi bidan ada dokter umumnya, anaknya kan dokter umum di daerah Jakarta waktu itu. Aku di situ kerja. Tapi di situ kerja nggak lama, guys. Aku tuh cuman kerja sekitar 1 atau 2 bulan gitu di situ. Karena, eee, ternyata setelah aku punya anak gitu, itu gimana ya, setelah punya anak tuh beda gitu. Kerja kerja pas punya anak tuh beda gitu. Jadi ya nggak seperti dulu lah. Udahlah intinya aku resign karena anak gitu. Terus habis itu aku udah mulai itu kayaknya udah punya anak apa belum ya? Oh, salah 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 salah. Jadi aku tuh kerja di BPM yang klinik dokter itu setelah menikah. Jadi kan aku resign dari RB, terus nikah kan, habis nikah terus aku boyong ke Jakarta. Setelah nyampe di Jakarta, aku langsung kerja di RB itu di RB itu, di klinik dokter itu, sekitar 1 sampai 2 bulan, terus habis itu halo, hai, apa? Oh, iya. Nah, habis itu terus aku langsung resign, karena ternyata aku hamil, oh iya gitu ceritanya. Nah, terus hamil, aku vakum sampai dia umur 2 tahun. Jangan dong. Habis 2 tahun, terus aku kerja lagi, guys. Sempet dia aku titipin di daycare, terus aku kerja lagi sekitar ya 1 sampai 2 bulan, itu aku kerja di klinik dokter spesialis. Jadi kan dokter spesialis kandungan itu berapa orang gitu ya, 5 orang, terus bikin satu klinik gitu loh, aku kerja di situ. Nah, di situ aku sekitar 1 sampai 2 bulan doang, karena dia di daycare akunya nggak tega. Pokoknya karena pertimbangan anak lagi nih, ya udah, akhirnya nah di situ aku resign dan menjadi titik balik aku untuk membuka praktek gitu, membuka praktek. Ya udah mulai dari situ vakum, terus aku udah mulai ngurus-ngurus praktek sama suami karena suamiku lebih pro kalau aku tuh buka praktek sendiri. Iya, air dari atas kayaknya. Berarti sekitar berapa? 3 tahun, 4, 5. Iya, jangka waktu mungkin kan lulus ya. Uh, ya berarti aku itu dari lulus kuliah sampai sekitar
6 bulan tambah 3 tahun, 6 bulan, terus aku ya katakanlah dalam 1,5 tahun itulah aku kerja, berarti sekitar 4 tahun aku kerja gitu, cuman kan pas ini punya anak jadi berhenti, terus kerja lagi, kayak gitu, karena pertimbangan anakku beda gitu loh, guys. Jadi sekitar 4 tahunan. Nah, tahun kelima aku baru ngurus-ngurus praktek gitu. Gitu loh, guys, ceritanya. Jadi ya nggak langsung lulus kuliah, terus langsung ngurus, enggak. Oh iya, terus dulu kenapa aku magang dulu, kan karena surat izin belum keluar. Jadi kalau surat izin belum keluar kan belum bisa daftar di rumah sakit, puskesmas gitu, gitu ya. Nah, pas aku udah kerja di RB, rumah bersalin itu, aku di situ SIB udah keluar, terus aku ikut APN. Aku ikut APN kan 10 hari di situ, jadi aku udah punya APN, udah punya SIB gitu, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, itulah perjalanan aku dari aku lulus kuliah sampai aku buka praktek. Lika-likunya seperti itulah, jadi aku persingkat ya teman-teman. Mungkin video ini bisa menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.